Halo pemirsa, berjumpa dengan saya Jocelyn Valencia di Sportlens. Pemirsa, AFSC World Cup 2022 digelar pertama kali di Jakarta, Indonesia. Kejuaraan dunia ini diikuti oleh 27 negara dengan mengadakan speed dan lead climbing competition dan diadakan selama 3 hari mulai 24 hingga 26 September 2022. Speed climbing diadakan selama 1 hari mulai dari babak kualifikasi hingga malam final. Lead climbing diadakan selama 2 hari berturut-turut. Dan pemirsa, berikut keseruan lead climbing competition mulai dari babak kualifikasi hingga malam final. Indonesia menjadi tuan rumah AFSC World Cup 2022. Acara yang diselenggarakan oleh Federasi Panjat Tebing Indonesia ini terbuka untuk umum dan gratis. Selain dapat menonton pertandingan, masyarakat juga dapat menikmati berbagai tenan yang menarik. Baik pemirsa, sekarang saya sedang bersama dengan Bapak Muter selaku Ketua Pelaksana dan juga Sekretaris Jenderal FPTI. Oke, selamat siang Pak. Siang. Oke, Bapak boleh minta tolong jelasin nggak apa itu FPTI, kemudian juga sudah berapa kali diadakan di Indonesia? FPTI itu Federasi Panjat Tebing Indonesia. Udah berdiri dari tahun 90 dan ya sudah cukup lama. Kemudian ya kita waktu itu start dengan cuman hobi aja, terus berkembang menjadi organisasi yang tadinya lokal-lokalan tapi lama-lama jadi se-Indonesia. Kemudian kita mulai masuk KONI sekitar tahun 94 dan mulai ikut bertanding di Prapon tahun 1996. Kemudian di PON pertama kali kita main di tahun 2000 dan berkembang masuk di Asian Games, di SEA Games, di SEA Games, Asian Games, dan sekarang kita ada di Olimpiade untuk kelas speed dan mix to lead dan boulder. Babak kualifikasi lead kategori putra dan putri diadakan mulai pukul 10 hingga 1 siang. Pada babak ini dapat lihat performa dari setiap atlet. Yanya Garnbret dari Slovenia dan Chaeyeon Seo dari Korea unggul dengan perolehan poin 1,94. Jika kualifikasi putri didominasi oleh seorang atlet, lead kualifikasi putra didominasi oleh negara Jepang. 6 dari 10 besar hasil kualifikasi ditempati oleh para atlet dari Jepang termasuk Satone Yoshida dan Yoshiyuki Ogata. Iya, seru sih, seneng banget bisa ada di Jakarta juga, bisa enjoy. Cuacanya juga lagi bagus dan bisa ngelihat atlet-atlet dari seluruh dunia buat tanding di sini. Seru banget sih so far. Kalau gue dukung Yanya Garnbret dari Slovenia, Hannah Mühl Jerman. Pasti Indonesia, tapi di luar Indonesia juga dukung Slovenia sama tim USA sih sekarang. We had a normal preparation for this 14 days after last World Cup, which was in Edinburgh, so we had the 14 days of training and like nothing special like for every other competition, and here we are. Now the qual is just started and I think it's all good. First route was really good, and I have to say that this venue is super nice, and I hope that also next year or in next years there will be some competitions here in Jakarta. It's all good. Qualifications just started, so the first route everyone climbed, and I think the routes are super nice. Nothing like super special, nothing not too hard, not too easy, so everything okay. Pemirsa, berikut rekap semifinal lead sektor putra dan putri.
Pada sektor putra, terdapat 4 atlet Indonesia yang akan bertanding. Raffianto Ramadan menjadi wakil merah putih. Sementara itu, posisi puncak ditempati oleh 2 atlet Jepang Satone Yoshida dan Yoshiyuki Ogata yang sudah meraih top dalam babak kualifikasi sebelumnya. Pada sektor putri, terdapat 2 atlet Indonesia yang berhasil masuk ke semifinal, Widya Fujianti dan Sukma Lintang Cahyani. Namun pemirsa, memang Indonesia sendiri nyatanya belum menargetkan kemenangan di kategori lead dan ini juga telah dikonfirmasi oleh Ketua FPTI Yeni Wahid. Sementara itu, posisi puncak di babak ini ditempati oleh Chaeyeon Seo dari Korea dan Hana Mule dari Jerman. Sedangkan Yanya dari Slovenia menempati posisi ketiga. Baik pemirsa, usai dilaksanakan babak semifinal pada siang hari tadi, sekarang akan segera dilangsungkan babak final kategori lead International World Sport Climbing 2022. Pemirsa juga bisa lihat di sekitar saya semakin diramaikan penonton, baik dari masyarakat yang hanya ingin menonton saja maupun juga penggemar sport climbing. Pemirsa, berikut rekap keseruan final lead putra dan putri di kejuaraan dunia panjat tebing 2022. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan siapa yang berpotensi menjadi juara dunia IFSC World Sport Climbing di Jakarta, Indonesia. Final diikuti oleh masing-masing 8 orang atlet, baik dari sektor putra maupun sektor putri. Pada babak putra, Raffianto Ramadan menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang melaju ke tahap final ini. Persaingan pada babak final ini cukup sengit karena para atlet yang berhasil lolos memang memiliki track record yang baik dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Baik pemirsa, bisa dilihat di sekitar saya cuaca sedang gerimis, tetapi pertandingan final lead putra tetap diselenggarakan. Para atlet juga harus lebih berhati-hati karena kondisi cuaca yang kurang baik. Kita bisa melihat Sebastian Helinki dari Jerman juga sedang berusaha untuk mencapai titik puncak dan memberikan yang terbaik. Alhasil juga, ia berhasil membalap Raffianto Ramadan yang terhenti pada skor 22+. Kita akan melihat pemirsa, kira-kira siapa yang akan unggul dan bisa mencapai top sehingga dapat membawa pulang medali di kejuaraan dunia kali ini. Sementara itu pemirsa, pada sektor putri terlihat stamina para atlet yang sangat kuat. Jika dibandingkan, titik gugur putra dan putri juga cukup jauh. Para atlet putri dapat mencapai titik yang lebih tinggi dibandingkan para atlet putra sebelumnya. And she has a bit of work to do here. She's got 2 good climbers coming up, both of who are above her in the standings if they all top it out with count back. So all Yanya can do now is Pada babak final ini, Yanya Garnbret dari Slovenia juga terus melaju dan berusaha untuk mencapai titik puncak. Sejak awal, mulai dari babak kualifikasi, ia memang telah meninggalkan jejak rekor yang sangat baik. Yanya selalu menempati posisi 3 teratas dengan perolehan skor yang tinggi. Sebelumnya, Yanya memang sudah sering mendapat medali emas dan silver untuk IFSC World Cup yang diadakan di negara-negara lain, terutama di kategori Lead Woman. Pada 2021, ia merupakan satu-satunya perempuan yang mendapatkan medali emas di kejuaraan dunia panjat tebing. I'm not sure if that's a feeling I've ever had. Feeling pockety, you should try it, it's great.
Not sure my tendons like it so much, but No. Yeah, it's interesting. so much more intense when you're on a pocket with only 2 fingers. Obviously, you don't have those other couple fingers to help out. I'm involved. Pemirsa, akhirnya Yan memang membuktikan bahwa ia tak tertandingi dan berhasil mencapai titik puncak meskipun tadi di tengah pertandingan ia terlihat mengalami sedikit kesulitan untuk bertahan. Kejuaraan dunia IFSC 2020 itu kategori lead putra diraih oleh negara Jepang dan Jerman, sedangkan kategori lead putri diraih oleh negara Slovenia dan Korea. Jepang dan Slovenia berhasil membawa pulang 2 medali sekaligus. Demikian pemirsa, para juara dunia panjat tebing sedang dikalungkan medali emas, perunggu, dan juga perak. Malam final ini sekaligus menjadi penutup dari rangkaian pertandingan IFSC World Cup 2022 yang juga dihadiri oleh Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani, Menteri PUPR Muhammad Basuki, Ketua Umum PSI Giring. The competition was great. From the route to route, it was better. And like I started the qualifications yesterday, I finished on 7th place. And today in the semifinals, my performance wasn't that good. And like I was in the finals for like 1 spot. I almost missed the finals, but luckily I made it. And I really enjoyed this final route. And I made the podiums. I can't completely satisfied with my results here. Well, I mean, today the biggest difficulties that I faced for sure were actually the heat and the humidity. That was actually the main thing. Like when I went out from the call zone, it started raining immediately and I had to go directly through the rain with my shoes. And then I stood there and I actually had wet climbing shoes, so I couldn't directly start. I had to ask somebody from the judges to give me a towel to dry my shoes. And something like that can be a little bit tricky for the mind because you get a little bit out of your zone. But I dealt with it pretty good. I didn't really care. I just went forward and it all paid off. One of the difficult was definitely the weather. I'm not used of the heat and of the humid weather, so for me it was really hard to get ready for this competition. Before going to the route, I was really sweaty and my hands were sweaty during climbing. It was really hard to climb. I'm not used of it, but I mean everybody had to climb on the same conditions, so that's no excuse. I made the most out of it and I'm happy with my result. Well, actually this year I couldn't get a good result for a long time, so it's the hardest point is to keep my motivation. Yes. Demikian pemirsa keseruan Lead Climbing Competition di International Federation of Sport Climbing 2022. Nantikan keseruan berita olahraga lainnya hanya di Sportlens. Saya Jocelyn Valencia, salam olahraga.